Para alim ulama berkata, mengerjakan taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Jikalau kemaksiatan itu terjadi antara seseorang hamba dan antara Allah Ta'ala saja, yakni tidak ada hubungannya dengan hak seseorang manusia yang lain, maka untuk bertaubat itu harus menetapi 3 macam syarat, yaitu: pertama, hendaklah menghentikan sama sekali seketika itu juga dari kemaksiatan yang dilakukan. Kedua ialah supaya merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan tadi, dan ketiga supaya berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Jikalau salah satu dari 3 syarat tersebut di atas itu ada yang ketinggalan, maka tidak salah taubatnya. Apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syarat-syaratnya itu ada 4 macam, yaitu 3 syarat yang tersebut di atas, dan keempatnya ialah supaya melepaskan tanggungan itu dari hak kawannya. Maka jikalau tanggungan itu berupa harta atau yang semisal dengan itu, maka wajiblah mengembalikannya kepada yang berhak tadi. Jikalau berupa dakwaan zina atau yang semisal dengan itu, maka hendaklah mencabut dakwaan tadi dari orang yang didakwakan atau meminta saja pengampunan daripada kawannya, dan jikalau merupakan pengumpatan, maka hendaklah meminta penghalalan yakni pemaafan dari umpatannya itu kepada orang yang diumpat olehnya. Seseorang itu wajiblah bertaubat dari segala macam dosa, tetapi jikalau seseorang itu bertaubat dari sebahagian dosanya, maka taubatnya itu pun sah dari dosa yang dimaksudkan itu. Demikian pendapat para alim ulama yang termasuk golongan ahlul haq. Namun saja dosa-dosa yang lain-lainnya masih tetap ada dan tertinggal, yakni belum lagi ditaubati. Sudah jelaslah dalil-dalil yang tercantum dalam Kitabullah, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma seluruh umat perihal wajibnya mengerjakan taubat itu. Allah Ta'ala berfirman, dan bertaubatlah engkau semua kepada Allah, hai sekalian orang mumin, supaya engkau semua memperolehi kebahagiaan. An-Nur 31. Allah Ta'ala berfirman lagi, mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertaubatlah kepadanya. Hud 3. Dan lagi firman-Nya, hai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yakni yang sebenar-benarnya. At-Tahrim 8. Keterangan, taubat nasuha itu wajib dilakukan dengan memenuhi 3 macam syarat sebagaimana di bawah ini, yaitu: 1. Semua hal-hal yang mengakibatkan diterapi seksa, karena berupa perbuatan yang dosa jika dikerjakan, wajib ditinggalkan secara sekaligus dan tidak diulangi lagi. 2. Bertekad bulat dan teguh untuk memurnikan serta membersihkan diri sendiri dari semua perkara dosa tadi tanpa bimbang dan ragu-ragu. 3. Segala perbuatannya jangan dicampuri apa-apa yang mungkin dapat mengotori atau sebab-sebab yang menjurus ke arah dapat merosakkan taubatnya itu. Hadits pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya itu nescayalah memohonkan pengampunan kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Riwayat Bukhari. Hadits kedua, dari Agor bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan daripadanya, karena sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari 100 kali. Riwayat Muslim. Hadits ketiga, dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nescayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada gembiranya seseorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di suatu tanah yang luas. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan demikian, nescayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada gembiranya seseorang dari engkau semua yang berada di atas kendaraannya, yang dimaksud ialah untanya, dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian menyingkirkan kendaraannya itu dari dirinya, sedangkan di situ ada makanan dan minumannya. Orang tadi lalu berputus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon terus tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali dari kendaraannya tersebut. Tiba-tiba dikala ia berkeadaan sebagaimana di atas itu, kendaraannya itu nampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Oleh sebab sangat gembiranya maka ia berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia menjadi salah ucapannya karena amat gembiranya. Keterangan, jadi kegembiraan Allah Ta'ala dikala mengetahui ada hambanya yang bertaubat itu adalah lebih sangat dari kegembiraan orang yang tersebut dalam cerita di atas itu.